Halo teman-teman, selamat datang di Kikau Channel. Di sini kita akan berbagi cerita-cerita menarik, lucu, dan penuh hikmah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seru dari kita. Nah, kali ini kita punya cerita yang bikin geleng-geleng kepala nih. Siap-siap ketawa sekaligus mikir, yuk simak ceritanya. Pernah nggak sih kalian punya tetangga atau teman yang hobinya aneh banget sampai bikin seisi rumah pusing? Nah, di cerita kali ini, kita bakal bahas tentang seorang anak yang hobinya bikin orang tuanya susah tidur. Penasaran? Yuk kita mulai ceritanya. Abu Nawas mendengar bahwa ada anak dari seorang menteri istana yang sangat gemar menabuh rebana. Mungkin kedengarannya biasa saja, tapi kebiasaan ini benar-benar bikin orang tuanya stres. Gimana nggak, baik siang maupun malam, anak itu terus menabuh rebana tanpa henti. Kebiasaan ini jelas membuat orang tuanya resah setiap malam. Saat semua orang ingin tidur, anak ini malah asyik menabuh rebana. Dia baru berhenti kalau sudah benar-benar mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Meskipun matahari lagi terik-teriknya, anak ini tetap saja menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan lagi, sang ayah yang seorang menteri mencoba menasihati, tapi si anak cuek bebek. Ini membuat ayahnya marah dan akhirnya merebut rebana dari tangan anaknya dan membuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung ngamuk. Dia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan nekat mau terjun ke sumur. Beruntung beberapa pekerja rumah segera menghentikan niat anak sang menteri. Karena kejadian ini, dengan sangat terpaksa, Tuan Menteri mengembalikan rebananya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pekerja menghadap Tuan Menteri. Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilakunya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar? Saran si pelayan. Atas saran si pelayan, dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasihati si anak bahwa kalau terus menabuh rebana, telinganya bisa rusak. Namanya juga anak-anak, dia tidak peduli dengan nasihat itu. Karena usahanya tidak berhasil, keesokan harinya dipanggillah tabib kedua. Tapi tabib kedua mengatakan bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga gagal, maka dipanggillah tabib ketiga. Hamba perhatikan, anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya? Tanya Tuan Menteri. Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati. Agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun, saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib keempat. Sang tabib membawa buku cerita dongeng anak. Ia mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita dari buku itu. Awalnya, si anak tertarik, tapi akhirnya kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun gagal. Begitu juga dengan tabib kelima, meskipun membacakan mantra, si anak tetap tidak berubah. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya itu. Sampai akhirnya, terlintas di benak Tuan Menteri untuk meminta bantuan Abu Nawas. Maka, pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan itu, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?"
Tanya Tuan Menteri balik. Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo lebih baik kita segera ke rumah Tuan, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," kata Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Dia langsung memahat dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Mau menangis dan ngamuk tapi nggak berani karena yang merusak rebananya adalah dirinya sendiri. Nah, itulah cerita kocak tapi penuh hikmah dari Abu Nawas. Kadang, solusi dari masalah itu nggak selalu harus rumit ya, bisa saja simple seperti yang dilakukan Abu Nawas. Buat kalian yang suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung Kicau Channel dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.